Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan diberikan rezeki yang berkah. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kisah singkat tentang 4 nabi yang diyakini masih hidup hingga saat ini. Mungkin sebagian dari kalian sudah pernah mendengar kisah-kisah ini, tetapi tidak ada salahnya jika kita mendalami lagi kisah mereka dan bagaimana mereka bisa hidup sampai sekarang. Berikut adalah 4 nabi yang memiliki peran penting dalam sejarah dan ajaran agama Islam. Sebagai umat Muslim, iman kepada nabi dan rasul terdapat pada rukun iman yang keempat. Iman kepada nabi dan rasul adalah wajib bagi umat Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat ribuan nabi, dan di antara ribuan itu terdapat 313 rasul. Namun yang wajib diketahui bagi umat Muslim hanya 25 nabi. Menurut Mahmud Asy-Syafrawi dalam buku Khidir alaihi salam, nabi misterius, penguasa samudra yang berjalan secepat kilat. Nabi-nabi tersebut diduga masih hidup atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas siapa saja 4 nabi tersebut? Dan bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis. Yang pertama adalah Nabi Isa alaihi salam. Dalam ajaran Islam, Nabi Isa juga diyakini masih hidup dan akan kembali ke bumi sebelum kiamat terjadi. Hal ini termaktub dalam surah An-Nisa ayat 157. Allah berfirman, "Di antara penyebab kekafiran kaum Yahudi adalah klaim mereka bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa bin Maryam, seorang Rasul Allah, padahal sebenarnya mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah seseorang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya, orang-orang yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa, mereka benar-benar dalam keraguan-raguan tentang siapa yang sebenarnya dibunuh itu." Selain itu merujuk pada pendapat Ibnu Taimiyah, menjelaskan bahwa Nabi Isa diketahui masih hidup dan berada di langit. Oleh karena itu, keyakinan ini telah menjadi bagian yang kuat dan kokoh dari keimanan umat Islam. Perlu digarisbawahi keyakinan bahwa Nabi Isa akan kembali pada akhir zaman untuk melaksanakan tugas-tugas pentingnya. Selanjutnya, Nabi yang masih hidup hingga sekarang adalah Nabi Khidir alaihi salam. Dalam Islam, Nabi Khidir dianggap masih hidup dan berkeliling di dunia. Nabi Khidir, dikenal juga sebagai Balia Putra Malkan, adalah keturunan Nabi Nuh alaihi salam melalui jalur Sam dengan kunyah Abul Abbas. Beberapa ulama yang meyakini Nabi Khidir masih hidup, antara lain Imam Al-Nawawi, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Syalan, At-Salabi. Mayoritas ulama tersebut mengatakan, "Kami tidak menyatakan bahwa Nabi Khidir akan kekal, tetapi ia hanya akan tetap ada, hidup sampai akhir dunia. Apabila sangkakala dibunyikan, maka ia akan mati. Sebagaimana firman Allah, setiap yang bernyawa akan merasakan mati." Dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-35, dikatakan bahwa Nabi Khidir meminum Ainur Hayat, atau mata air keabadian di bawah arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu membuatnya berumur panjang. Nabi ketiga yang masih hidup hingga sekarang adalah Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas alaihi salam adalah nabi yang juga diyakini masih hidup hingga saat ini. Nabi Ilyas alaihi salam merupakan nabi yang dikenal sebagai pendakwah dengan kegigihannya. Dalam Al-Quran, surah As-Saffat ayat 123-126, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk para rasul. Ingatlah, ketika dia berkata kepada kaumnya, 'Mengapa kamu tidak bertakwa? Apakah kamu terus menyeru Baal dan meninggalkan sebaik-baik pencipta, Allah Tuhanmu, dan Tuhan nenek moyangmu yang terdahulu?'" Imam Ibnu Katsir mengatakan, Nabi Ilyas alaihi salam masih satu garis keturunan dengan Nabi Harun alaihi salam. Ada pendapat yang menyebutkan bahwa ia adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihi salam, dari Yasin bin Pinehas, bin Ali Azhar, bin Harun,
Kisah Nabi Ilyas alaihi salam adalah ketika malaikat maut datang mencabut nyawanya. Ketika Nabi Ilyas alaihi salam mendengar hal itu, beliau sedih dan menangis. Ia menyayangkan setelah meninggal, ia tidak bisa lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar jawaban itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk menunda pencabutan nyawa Nabi Ilyas alaihi salam. Ia diberi kesempatan untuk terus berzikir sesuai dengan permintaannya. Dan yang terakhir adalah Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris merupakan keturunan Nabi Adam yang keenam dan merupakan nabi kedua yang wajib kita imani. Nabi Idris diketahui sebagai sosok yang pandai serta tekun dalam belajar. Dia mempunyai banyak kemampuan, di antara lain baca tulis, membangun rumah menjahit, memahami 72 bahasa, sampai pakar dalam ilmu perbintangan. Ketika Nabi Idris mau dicabut nyawanya, Nabi Idris meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta agar nyawanya dicabut sekarang juga, dan kemudian dibangkitkan kembali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permintaan itu pun dikabulkan. Nabi Idris pun juga minta kepada malaikat Israel untuk diperlihatkan surga dan neraka. Ketika hendak pergi dari surga, Nabi Idris meninggalkan alas kakinya di sebuah pohon surga. Lantas Nabi Idris meminta izin kepada malaikat Israel untuk mengambil alas kaki tersebut. Saat Nabi Idris mengambil alas kaki tersebut, Nabi Idris pun nyaman berada di dalam surga. Ternyata enggan untuk keluar atas izin alam. Malaikat Israel setelah itu meninggalkannya di surga. Dan hiduplah Nabi Idris di sana. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin.